I feel paralyzed. Oke, dicoba ya. 1, 2, 3, go. Guru hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Iya. Jadi saat-saat seperti ini nih Mbak Irni, ini sangat penting sekali kita mensugesti diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang hebat. Pembelajaran anak usia dini ya di PAUD ya, bermain sambil belajar tadi ya saya bilang ya, siapa sih yang nggak suka main? Ayo, pasti semua suka main kan? Saya aja masih suka main. Main itu membuat saya bahagia. Nah, bermain sambil belajar. Jadi aktivitas bermainnya itu bukan sekedar main biasa, main yang tanpa konsep, main yang tidak terarah, bukan. Tapi memang kita rancang kegiatan itu belajar cuma sambil main. Pasti kalau main pasti senang dan akan suka rela. Ya. Oke, kemudian sepakati ya, bermain itu pasti menyenangkan. Kemudian tadi berorientasi pada perkembangan anak. Nah, teman-teman untuk paham ini buka deh Permendikbud 137 tahun 2014 yang terkait dengan standar nasional pendidikan anak usia dini. Di situ kan ada per usia tuh, dia harus bisa apa di usia ini, aspek fisik motoriknya apa. Nah, itu kita perlu pahami, kita harus perlu pelajari, jangan samakan semua anak. Dan semua setiap usia perkembangan itu pasti berbeda. Tekniknya berbeda, kemudian pastinya kegiatan pembelajarannya pun berbeda. Kemudian terpadu ya, stimulasi terpadu. Jadi tidak hanya pembelajaran hanya belajar saja ya, mainnya terkait dengan pembelajaran saja. Terpadu di sini ada unsur kesehatan ya, perilaku hidup sehat ya. Di materi akreditasi ini juga termasuk salah satunya ya, harus pandai-pandai teman-teman meramu ya terkait dengan apalagi kondisi COVID seperti ini. Bagaimana pengenalan kesehatannya, bagaimana kerjasama kita dengan puskesmas, dokter, atau klinik gigi, dan lain sebagainya. Jadi terpadu. Kemudian ada juga stimulasinya itu juga untuk seluruh aspek perkembangan. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi stimulasinya bukan fokus sama calistung saja, semuanya menyeluruh ya. Kemudian lingkungannya juga harus kondusif. Lingkungan kondusif itu seperti apa? Ya lingkungan belajar sekitar sekolah atau di rumahnya ya, sekarang pandemi ya. Lingkungannya kondusif, ada orangnya bisa mendampingi dia, kemudian aman dari hal-hal yang membahayakan. Ini yang kondusif tuh secara tadi yang benar-benar nyaman buat mereka ya. Nah, ini di sekolah juga lingkungan kondusif sangat mendukung untuk pembelajaran, untuk prinsip-prinsip pembelajaran ini. Kemudian ada pembelajarannya aktif, kreatif, efektif, menyenangkan ya. Pakem ini ya harus ada stimulasi aktif, ada partisipasi aktif dari anak-anak ya, dan mengandung unsur kreativitas. Dan itu juga dan ada komunikasi efektif dan yang pasti harus menyenangkan ya. Oke, kemudian berorientasi pada kebutuhan anak. Ya, setiap usia memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi pahami itu, bahkan usia sama pun bisa saja kebutuhannya berbeda. Saya sering menemukan itu ya, walaupun usianya sudah cukup matang, tapi ternyata dia masih ada yang terlambat ya perkembangannya. Jadi dia memiliki kebutuhan yang berbeda. Nggak bisa kita samakan dengan anak-anak yang lain yang mungkin perkembangannya sama, kemudian kebutuhannya sama. Jadi kita harus bisa, apalagi anak-anak inklusi, anak berkebutuhan khusus, dia pasti memiliki kebutuhan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Jadi harus ada pembelajaran individual buat mereka.
Kemudian menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Nah, ini saya senang sekali dalam hal ini ya. Dan nanti teman-teman yang VIP ini kan mendapatkan fasilitas untuk membuat media pembelajaran ramah lingkungan ya. Nanti silakan nanti dipelajari ya. Dan ini penting teman-teman, apalagi saat pandemi seperti ini. Apa sih yang bisa menjembatani kita dengan anak-anak? Kita nggak bisa ketemu mereka, kita hanya bisa ketemu virtual ya. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik buat mereka, insya Allah apa yang mungkin kompetensi dasar apa yang ingin kita capai, insya Allah akan tercapai. Tapi mereka happy dengan menggunakan media itu. Nah, untuk pandemi, misalkan teman-teman guru ya bikin kegiatan itu yang ada medianya di rumah, yang mudah ditemukan anak di rumah. Jadi jangan memaksakan dengan media-media yang sulit, misal ya di pelosok nggak ada internet ya, susah jaringan. Jangan dimaksakan untuk virtual atau daring menggunakan video gitu ya. Gak usah dipaksakan bun, nggak apa-apa. Asal bunda bikin kegiatan 1 minggunya itu kegiatan-kegiatan yang memang bisa dilakukan di rumah. Menggunakan alat-alat yang ada di rumah, bahan-bahan yang ada di rumah. Itu banyak kok bun, banyak sekali ide kreatif yang bisa muncul ya dari bahan-bahan yang ada di rumah. Bahkan saya mengusulkan beberapa lembaga nih, ada teman saya yang melakukan itu sebelum masuk sekolah, misalnya semester awal kemarin ya, semester ganjil, dia guru sekolah memberikan satu paket bentuknya box kalau saya bilangnya magic box. Jadi di situ isinya adalah perlengkapan ATK anak, apapun bahan-bahan main anak yang akan digunakan pada saat anak-anak itu belajar di rumah. Jadi orang tua nggak pusing, sudah ada semua di situ. Tinggal guru berikan seminggu sekali itu panduan belajarnya ngapain, mau anak itu mau bermain apa, mau melakukan kegiatan apa. Seperti itu. Tapi bahan alat mainnya itu sudah disiapkan dari sekolah. Kan ada kan biaya anggaran untuk ATK di sekolah masing-masing. Nah, itu alokasikan ke sana, Bun. Jadi orang tua nggak pusing nyari, misalnya harus membuat bermain Lego gitu, tidak ada Lego di rumahnya, ya berikanlah anak-anak satu paket Lego yang nggak terlalu banyak. Kemudian misal kertas origami kan daripada susah cari, guru sudah menyiapkan origaminya, gunting, dan berbagai hal alat-alat main yang tidak ada di rumah itu disediakan oleh guru. Malah saya menyarankan ada pasir buatan ya, biar mereka apalagi anak-anak kelompok bermain ya untuk membentuk. Kemudian ada kartu kata, kartu angka, bisa dibuat sendiri sama bu guru atau beli jadi. Kalau buat gampang-gampang. Puzzle. Nah, buku cerita itu penting. Buku cerita itu media anak merangsang anak untuk membaca dini. Bisa membaca, mengenalkan huruf, mengenalkan anak dengan buku cerita. Bahkan saya di sekolah saya sarankan anak orang tua wajib membacakan buku cerita 1 lembar, minimal 1 lembar. Nanti ya gurunya akan bertanya pada anak-anaknya, kalian tadi dibacakan buku apa? Tentang apa? Siapa tokohnya? Nah, itu penting. Melatih anak menyimak, berbicara, kemudian anak-anak mengenal huruf, mengenal membaca awal. Ya, walaupun dia belum bisa baca. Karena pengalaman saya mengajarkan membaca tuh bukan seperti zaman dahulu kala ya, yang ini Budi, ini Ibu Budi. Saya langsung menggunakan buku cerita dan efektif. Banyak anak-anak cepat bisa baca dengan buku cerita, apalagi buku ceritanya yang dia sukai. Seperti itu. Oke, kemudian menggunakan pendekatan tematik ya, karena tematiknya itu juga tematik yang sangat dekat dengan anak. Sederhana, nggak neko-neko, nggak ribet ya, nggak yang susah-susah yang nggak dikenal anak. Jadi tematik itu harus tema-tema yang dikenal anak. Kalau tadi saya sarankan, kalau mau didiskusikan pada anak-anak, kita mau temanya apa, itu anak-anak pasti senang karena apa yang dia sampaikan, dia usulkan itu diterima ya, kemudian dijadikan kegiatan mainnya, tema atau subtemanya gitu ya.
Oke, seperti itu prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan usia dini. Nah, sekarang apa sih strategi pembelajaran PAUD? Ada beberapa ya strategi